Semenjak Pak Jokowi mulai terang-terangan cawe-cawe urusan pilkada, apalagi ketika dia mulai tampil mendukung Pak Ahmad Lutfi di Jawa Tengah dan Kang Ridwan Kamil di Jakarta secara langsung dan terbuka, ketika dia mulai mengkonsolidasikan para relawannya, maka kita harus melipat gandakan kewaspadaan kita. Kalau perlu, kita mesti melipat tigakan kewaspadaan kita. Hampir bisa dipastikan kalau cara-cara kotor seperti di Pilpres dan Pileg tahun 2024 bakal diulangi lagi. Kita harus siap kalau masyarakat pemilih digelontori paket-paket bansos dengan pesan ajakan memilih pasangan calon yang didukung sama Pak Jokowi. Soal kucuran bansos ini, kita sebetulnya bukan cuma harus melipat gandakan kewaspadaan. Menurut laporan dari berbagai daerah, guyuran bansos tersebut memang sudah dibagikan. Kabarnya, ini kabarnya loh ya. Kabarnya bahkan sekarang ini sudah ada pesanan sampai 1 juta paket sembako ke Pasar Cipinang, Jakarta. 600.000 paket bakal dikirim ke Jawa Tengah dan 300.000 paket buat di Jakarta. Itulah salah satu kabar yang beredar santer di kalangan para relawan. Makanya nih, buat para relawan dan simpatisan, kita mesti mulai bergiat menjaga wilayah kita masing-masing dari guyuran bansos ini. Kalaupun kita nggak bisa mencegah bansos sampai ke masyarakat, kita perlu mengedukasi mereka kalaupun paket sembakonya diterima, rezeki itu bisa diterima. Tapi soal pilihan di pilkada, itu harus tetap sesuai dengan hati nurani dan aspirasi masing-masing. Janganlah sampai masyarakat tergiur mengubah pilihan hanya karena mendapatkan paket sembako sesaat. Jadi itulah tugas kita dalam hari-hari ke depan. Para relawan dan simpatisan harus menjaga wilayah masing-masing demi menyelamatkan demokrasi. Demi menjaga supaya pemilu kita tetap berkualitas. Demi pemilu yang fair, jujur, dan adil. Selain guyuran bansos, kita juga mesti waspada dan melipat gandakan kewaspadaan menyangkut serangan fajar. Kita harus awasi kalau ada pembagian amplop-amplop uang di daerah kita masing-masing. Kalau sampai kita mendapati ada yang melakukan serangan fajar, kalaupun yang melakukan itu kepala desa, aparatur pemerintah, atau bahkan polisi sekalipun, tugas kita adalah menangkap mereka, mengaraknya, dan melaporkan langsung ke kantor Bawaslu setempat. Sebarluaskan kejadian itu lewat media sosial. Kita harus berani melawan praktek-praktek yang merusak demokrasi ini. Kita harus patriotik dalam menjaga demokrasi kita dan pemilihan umum kita. Karenanya, kita harus solid. Kita harus bersama-sama. Para relawan dan simpatisan, kita harus kompak dalam menjaga demokrasi dan pemilu kita. Kita jangan kalah gertak melawan orang-orang yang mau menghancurkan Indonesia. Yang terakhir, dan ini juga sangat penting, kita harus waspada dan melipat gandakan kewaspadaan saat pencoblosan di TPS, saat penghitungan suara di TPS, saat pencatatan dan saat penghitungan berjenjang ke KPUD hingga keluar hasil definitif. Kita harus waspada dan melipat gandakan kewaspadaan dalam memantau penghitungan Sirekap. Kita jangan kecolongan lagi sama Sirekap. Makanya, untuk itu kita harus ikut menjaga TPS-TPS kita. Kita ikut mengawasi secara bergilir selama masa pencoblosan berlangsung. Kita harus tetap berjaga-jaga ketika waktunya para petugas istirahat. Jangan sampai kita kecolongan waktu istirahat. Kita harus juga menjaga apakah saksi dari paslon yang kita dukung hadir dan melaksanakan tugas dengan baik. Jangan sampai mereka sudah dibayar lawan buat tutup mata dan tutup mulut. Kita harus awasi juga mereka.
Saat perhitungan suara, kita harus ikut teliti dalam mengawasi proses penghitungan. Foto formulir C1 hasil penghitungan suara. Manfaatkan aplikasi yang tersedia. Misalnya, aplikasi Jaga TPS di Jakarta buat melaporkan foto formulir pencatatan penghitungan suara C1 di TPS kita. Jadi bagaimana? Sudah terbayang tugas penting dan berat dalam menjaga demokrasi dan pemilu yang ada di hadapan kita? Lakukan tugas suci ini dengan perasaan penuh tanggung jawab dan semata-mata karena perasaan cinta terhadap tanah air. Kalau bukan kita yang menjaga demokrasi dan pemilu ini, lalu siapa yang akan melakukannya? Mulyono. Kita nggak boleh ikut kasih kendor dan kita nggak boleh kalah gertak sama para perusak republik. Kita nggak boleh kasih kendor dan kita nggak boleh kalah gertak sama para perusak demokrasi dan pemilu. Inilah tugas suci dari para pejuang negeri generasi sekarang ini. Tugas ini sama mulianya dengan tugas memerdekakan Indonesia yang sudah dilakoni oleh para pendahulu kita. Semangat dan terus semangat ya. Ingat, jangan pernah lelah dalam mencintai Indonesia. Teruslah berjuang, karena perjuangan kita adalah perjuangan yang mulia dan untuk masa depan anak cucu kita.